Bismillahirrahmanirrahim. Khilaf yang dimunculkan atau syubhat yang dimunculkan oleh sekelompok orang yang mengaku dirinya salaf dan dia tidak mewakili salaf. Salaf tidak pernah mengatakan Allah di atas langit. Dan mereka juga tahu Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, hadis ayat tersebut. Dan para salaf juga menghafal hadis jariyah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim seperti yang tadi diperintahkan oleh yang pesan penanya. Nabi pernah menanya dalam riwayat Muslim tentang seorang budak yang dimerdekakan, hendaknya adalah seorang budak yang beriman. Lalu Nabi mengetes budak tersebut, Ainallah? Dengan pertanyaan Allah di mana? Lalu budak tersebut menjawab, Fis sama, di atas langit. Lalu Nabi bertanya, siapa aku, mana anak? Anta Rasulullah, engkau adalah Rasulullah. Kemudian Nabi berkata kepada tuannya, A'tikha fa innaha mu'minah, merdekakan dia karena dia adalah orang yang beriman. Dari hadis Muslim, Nabi menanya dengan kalimat aina, di mana Allah? Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, dalam Al-Qur'an disebutkan Allah beristiwa di atas arsy. Para salafun saleh tidak pernah dengan membaca ayat ini lalu berkata Allah di atas arsy. Akan tapi mereka berkata, aku serahkan urusan ini kepada Allah. Namanya tafwid. Karena apa? Arsy adalah makhluk. Kalau dikatakan Allah berada di atas makhluknya, berarti Allah butuh dengan makhluk. Dan ini adalah bentuk kesyirikan yang baru lagi. Karena Allah tidak butuh dengan arsy dan tempatnya Allah bukan arsy. Karena arsy diciptakan oleh Allah. Kalau Allah harus bertempat di arsy, lalu bagaimana sebelum Allah menciptakan arsy? Di mana Allah? Di mana Allah? Arsy makhluk? Hah? Lihat, Allah ada tidak butuh tempat. Adapun hadis yang jadi Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, Allah beristiwa di atas arsy. Para ahli hak berkata, istiwa Allah lebih tahu, saya tidak tahu. Kalau bersilaku di atas kursiku, ya begini, masa Allah seperti ini? Enggak mungkin. Laisa kamitslihi syai'. Anda tahu istiwanya Allah? Enggak tahu, ya sudah, kenapa Anda mereka-reka harus duduk di atas arsy? Allah beristiwa di atas arsy. Beristiwa, siapa yang mengatakan bertempat? Istiwa bukan bertempat. Beristiwa di atas arsy. Dan istawa sendiri maknanya ada 7 makna. Ada berkuasa, ada berini, ada bersemayam, ada macam-macam makna istiwa. Lalu makna yang mana untuk Allah? Makna yang cocok untuk Allah adalah serahkan kepada Allah. Jangan ambil makna yang cocok untuk manusia. Nanti akan merusak makna istiwa itu. Jadi Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, Allah beristiwa di atas arsy. Istiwanya Allah kayak apa? Tidak boleh bertanya dengan kayak di dalam diri Allah, dalam zat Allah Subhanahu wa taala. Allah beristiwa di atas arsy. Kalau pakai takwil, Allah berkuasa di atas arsy karena Allah memang berkuasa di atas arsy. Karena arsy adalah paling besarnya makhluk Allah. Kalau Allah berkuasa atas arsy, maka Allah berkuasa dengan semua yang ada di dalam arsy. Baik, adapun hadis jariyah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis sahih karena Imam Muslim yang meriwayatkannya. Akan tapi lihat, kembalikan kepada usul akidah. Hadis ahad tidak boleh kita jadikan sandaran akidah. Lebih dari itu. Di situ ada riwayat-riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dan lainnya. Bahasanya hadis jariyah itu tidak begitu bunyinya. Hadis jariyah itu budak. Hadis yang bercerita tentang budak dalam riwayat lain berbunyi begini. Atashhadina alla ilaha illallah wa anni rasulullah. Apakah kau bersaksi bahasanya tidak ada Tuhan selain Allah dan aku adalah utusan Allah? Hadis sahih riwayat Baihaqi. Dan kisahnya sama tentang wanita ini. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim adalah sahih dan hadis riwayat yang imam lain juga sahih. Kira-kira mana yang benar di antara dua hadis ini? Apakah benar yang harus ditarjih adalah riwayat Imam Muslim? Ulama mana yang mengatakan riwayat Imam Muslim harus didahulukan daripada hadis yang lainnya? Memang betul Imam Muslim didahulukan dari yang lainnya, itu urutan ke-102 menurut Imam Zainuddin Al-Iraqi. Jadi tarjih antara hadis dengan hadis itu ada. Bukan berarti setiap Bukhari Muslim harus didahulukan. Akan tapi ada riwayat lain bahasanya, Atashhadina alla ilallah, apakah aku bersaksi bahasanya tidak ada Tuhan selain Allah? Kemudian riwayat lain, Ainallah, Allah di mana? Kira-kira mana yang lebih, kira-kira dulu orang awam kira-kira. Tahqiqnya ahli ilmu. Kalau orang awam kita bertanya ahli ilmu. Kalau kita pengen mengetes orang Islam atau tidak Islam dengan apa? Dengan syahadat atau dengan Allah di mana? Coba jujur. Disepakati ulama ijma dari masa ke masa. Kalau orang pengen masuk Islam pakai apa? Asyhadu alla ilaha illallah. Apakah Allah di mana?
Mana itu semuanya? Allah enggak. Makanya dari inilah ulama mengatakan hadis yang diriwayatkan Imam Muslim adalah makanya hadis riwayat sahih tapi maknanya adalah tidak sesuai, maka ditinggalkan ini riwayat. Kita pakai riwayat yang benar, apa itu? Atasyhadina alla ilaha illallah wa anni Rasulullah. Engkau bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Apakah kau bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah dan aku adalah utusan Allah? Dia menjawab, ya, aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad engkau adalah utusan Allah. Maka ini riwayat yang diambil. Cuman anehnya sebagian orang senang dengan riwayat itu, memang dia itu adalah anak keturunan orang Mujassimah, mengatakan Allah berjisim dan bertempat, dan itu paling susah dibenarkan. Seolah berhujah dengan riwayat hadis sahih Muslim. Akan tapi riwayat lain mengatakan seperti itu. Atasyhadina. Kemudian kebingungan mereka akan terbaca. Allah itu ada di atas arsy. Terus disodorkan ayat. Innallaha bikulli syai'in muhit. Allah meliputi segala sesuatu. Lalu gimana gambarannya? Allah meliputi segala sesuatu. Muhitun bikulli syai'. Muhitun bikulli syai'. Ayat bunyi, gimana ayatnya bunyinya? Wallahu bikulli syai'in muhit. Allah meliputi. Jadi, bagaimana mana Allah meliputi? Dia bingung. Jadi ada aras makhluk yang paling gede, Allah ada di sini semuanya. Kemudian ada lagi. Dalam hadis sahih. Allah turun ke langit bumi, ke langit, ke sama'id dunya, ke langit dunia, setiap sepertiga malam akhir. Gimana turunnya? Gimana? Masuk gitu? Gimana? Coba. Karena dari asalnya salah sudah bingung. Kalau kita tidak. Kita selagi sesuatu yang seperti itu kita serahkan kepada Allah. Jangan banyak ditanya. Kalau pengen kita jelaskan pada orang awam, takwil. Takwil artinya apa? Allah berkuasa atas ars. Kemudian Allah turun di sepertiga malam. Rahmatnya yang diturunkan oleh Allah secara khusus. Bukan Allah turun dari mimbar kayak begitu. Bukan. Makanya kalau akidah yang benar enak. Karena dia akan salah. Allah ada di atas ars. Sampai kebingungannya imamnya yang katanya muhaddis, dia tersesat dalam takwil. Dia anti takwil. Para Asy'ariyah adalah ahli orang batil, ahli sesat karena telah mentakwil ayat-ayat Al-Qur'an. Ternyata dianya masuk dalam takwil yang sangat jauh dan sesat. Takwilnya apa? Kalau orang ngerti ilmu mantek akan tertawa. Mereka mengatakan membodohkan Asy'ariyah ini karena kedangkalan akalnya dan kebusukan hatinya. Maka tidak bisa faham Allah di atas arsy. Kenapa susah mengatakan Allah berada di atas arsy? Arsy itu adalah paling besarnya makhluk Allah. Kemudian Allah ada di ini. Setelah arsy namanya makan, yang namanya makan adami. Makan adami katanya. Katanya seorang muhaddisnya itu. Jadi ada makan namanya makan adami. Orang yang ngerti dunia mantek paham. Adam itu apa sih? Adam itu tidak. Bukan begini. Ini Adam. Jadi Allah berada di makan adami. Allah yang maha ada berada di tempat yang tidak ada. Nyambung enggak otaknya? Coba ini dituliskan. Allah fil makan al-adami. Jadi ada aras, setelah aras itu makan adami Allah di situ. Karena apa? Kalau Allah dimakan yang wujudi, Allah diliputi oleh sesuatu. Dia tidak mau mengatakan Allah diliputi sesuatu. Tapi Allah meliputi sesuatu. Bingung dia. Dan ini adalah kedangkalan-kedangkalan. Sederhana. Memang mohon maaf diingatkan tim. Kalau bisa bulletin kita minggu ini sudah terbit masalah ini. Kalau memang ada itu. Itu adalah remeh itu. Para salafun saleh mengatakan serahkan urusan ini kepada Allah. Jika anda mendengar tangan Allah, jangan kebayang seperti tanganmu. Serahkan urusan ini kepada Allah. Kalau mulai kebayang Allah seperti manusia, hilangkan Allah tidak seperti itu. Itu kesyirikan. Berhala yang kau buat di otakmu sendiri. Ini mujassimah itu. Sederhana bagi mereka itu. Karena berangkat dari kedangkalannya. Kemudian menyalahkan orang Asy'ariyah. Padahal kalau dikejar mereka bingung dan bingung. Mereka tidak mau takwil. Kemudian apa? Hajar aswad yaminullah yusaffih bi ibadahu. Hajar aswad adalah tangan kanannya Allah. Berjabatan tangan dengan umatnya, dengan hambanya, dengan hajar. Oh, tangan Allah hitam begitu. Ada memang orang apa ya? Tidak enak bahasa kasar itu. Jadi aneh mereka itu. Mereka tidak mau takwil. Nasullaha fa'ansahum. Kan dalam Al-Quran? Nasullaha fa'nasiyahum. Ya. Nasullaha fa'nasiyahum. Nasullaha mereka lupa kepada Allah.
maka Allah melupakan mereka. Ayo, Allah punya sifat lupa? Ini kurang ajar. Kalau ahli akidah sahih yang benar mengatakan, maksudnya Allah melupakannya, Allah membiarkannya. Maksudnya, dulu lupa kepada Allah waktu di dunia, maka waktu di akhirat apa? Tidak akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada Allah penipu. Yukhadi'una Allah walladzina amanu. Mereka menipu, tapi kata wallahu Allah yang menipu. Allah menipu. Innalillah. Jadi adalah nanti kalau dikejar kesesatan mereka itu banyak sekali karena apa? Tidak mau takwil. Ahli hak mengatakan Allah menipu bukan maksudnya karena mereka menipu maka Allah mengembalikan tipuan mereka kepada mereka, bukan Allah menipu. Mereka melupakan Allah di dunia, maka di akhirat Allah melupakan, maksudnya Allah tidak memberikan rahmat, disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan berarti Allah lupa, Allah punya sifat lupa. Nutsbit ma asbatahullah. Kita akan meyakini, menetapkan sesuatu yang pernah disebut oleh Allah dalam Al-Quran. Jadi Allah punya sifat pelupa, Allah punya sifat penipu, Allah punya begitu. Memang itu adalah akidah sesat, mohon maaf. Hati-hati dengan akidah sesat. Jadi kalau di madrasah kita sudah ada pertanyaan, Aina Allah, Allah di mana? Usir saja itu ustazahnya. Jangan ditunda esok hari itu. Usir sudah. Kalau ada selebaran mengatakan Allah ada di mana, maka langsung direbek. Di mana itu adalah pertanyaan untuk tempat. Di mana? Allah tidak butuh. Karena Allah yang menciptakan tempat. Ya, itulah. Jadi banyak kalau ada selebaran itu selebarannya ahli fitnah. Bukan sampai di situ nanti. Itu kesesatan akidahnya gara-gara itu banyak sekali. Jadi mereka itu sesat di antara di bab-bab ini. Kalau ahli sunnah wal jamaah Asy'ariyah mengatakan tauhid kita serahkan kepada Allah. Kalaupun kita jelaskan kepada orang awam dengan dalil yang lain. Misalnya, mereka akan bertanya orang awam, Yadullah, tangan Allah. Tangan Allah. Maksudnya begini, Bu. Dalam riwayat lain, Allah akan membantu orang yang berjamaah. Yadullah fawqal jamaati. Tangan Allah bersama orang berjamaah. Nanti bilang, mana tangan Allah? Begitu. Jadi maksudnya Yadullah pertolongan Allah. Orang ringan tangan maksudnya apa sih? Mudah membantu. Jadi ada di dalam majas. Mereka kesalahan mengingkari majas. Sebenarnya orang paham. Kalau ada orang berkata, Ibu, sudah tidak usah masalah. Urusan Ibu ada di tangan saya. Maksudnya apa, Bu? Mana Bu ya tangannya gitu? Tangannya mana? Mana? Malah salah saya. Ya orang bahlul itu. Masa urusanmu ada di tangan saya? Masalahmu urusan di tangan saya? Saya mesti sayang, Beh. Dia sih tidak usah tanyakannya. Kemudian dari hadis tersebut itu kalau kita faham maknanya, tujuannya untuk meyakinkan keyakinan akan adanya Allah, bukan tempatnya Allah. Jadi pertanyaan yang disampaikan Nabi itu adalah untuk mengetes dia yakin Allah ada, yakin percaya kepada Allah atau tidak. Sekarang pertanyaannya, baik riwayat Ainallah atau riwayat yang atasyadina. Pertanyaan Nabi itu untuk mengetes dia percaya kepada Allah atau mengetes tempatnya Allah? Percaya Allah. Kalau mengetes tempatnya bukan iman itu. Coba tanyakan kepada dia. Ini ngetes percaya kepada Allah atau ngetes tempat? Ngetes percaya kepada Allah. Jadi itu adalah pembahasan panjang, Ibu, yang hilang, yang ketinggalan. Yang penting alhamdulillah Ibu ahli Allah tidak butuh Jangan dikatakan Allah duduk di arsy, selesai. Baik.